Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Agung Dewi Aditya Siti Astawa dari kelas B NIM 19035111097. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana, semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi sapi betina beserta fungsinya masing-masing. Selamat menonton. Ya, ini merupakan organ reproduksi sapi betina. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ovarium. Ini merupakan ovarium. Ovarium merupakan organ primer atau esensial reproduksi sapi betina, sama halnya testis pada kelamin jantan. Fungsi ovarium yaitu fungsi endokrin yang merupakan menghasilkan hormon seperti hormon estrogen, progesteron, inhibin, aktifin, dan PGE2. Selain itu, memiliki juga fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan gamet atau ovum. Nah, ovarium juga memiliki alat penggantung atau ligamen penggantung. Ini merupakan ligamen penggantung ovarium yang dinamakan mesovarium. Bentuk ovarium tergantung spesies, seperti contohnya sapi memiliki bentuk ovarium yang lonjong. Organ selanjutnya yaitu ovidak. Ovidak atau tuba Fallopi yang memiliki beberapa bagian, yaitu infundibulum dengan fimbre, ampula, dan isthmus. Ovidak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Yang kedua, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang ketiga, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang keempat, terjadinya fertilisasi atau pertemuan ovum dan sperma. Selanjutnya, sebagai tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa, serta transport zigot menuju uterus. Ovidak memiliki ligamen penggantung yang bernama mesosalping. Ciri-ciri ovidak yaitu saluran panjang, kecil, dan berkelok-kelok. Sebagai penghubung ovarium dan uterus, ovidak memiliki panjang kurang lebih 20-35 cm. Bagian selanjutnya adalah uterus. Uterus atau rahim. Uterus merupakan saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus memiliki ligamen penggantung, yaitu mesometrium. Lapisan-lapisan yang ada pada uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam endometrium, lapisan tengah myometrium, dan lapisan luar atau perimetrium. Bagian-bagian pada uterus terdiri dari 3 bagian, yaitu korpus uteri, yang merupakan tempat perkembangan embrio dan implantasi. Selanjutnya adalah kornoa uteri atau tanduk uterus. Tanduk uterus merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan ovidak. Serta pada uterus juga terdapat serviks atau leher uterus. Bentuk uterus pada sapi berbentuk bipartinus. Bentuk uterus bipartinus merupakan korpus uteri sangat panjang dan di antara 2 kornu terdapat penyekat. Pada sapi, kornunya berbentuk spiral. Fungsi uterus yaitu sebagai saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa, di mana ketika spermatozoa akan membuahi sel telur atau ovum pada ampula, secara otomatis akan melewati uterus terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai tempat terjadinya implantasi atau penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau partuisi. Yang kelima yaitu pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi untuk mengantar siklus estrus dan ukuran uterus pada sapi yang tidak bunting memiliki diameter 5-6 cm. Ukuran ini dipengaruhi oleh umur, bangsa, dan kondisi ternak. Organ selanjutnya yaitu serviks. Ini merupakan serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks memiliki peran atau fungsi yaitu mencegah benda asing masuk ke lumen uterus, atau serviks hanya terbuka saat estrus dan partus.
Serviks juga memiliki fungsi fasilitasi transport sperma melalui cervical mucus ke lumen uteri. Yang ketiga, serviks berfungsi sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keempat, serviks berfungsi untuk seleksi sperma. Yang terakhir, selama kebuntingan, serviks menghasilkan cairan mukos yang tertebal dan menyumbat kanalis cervicalis. Selanjutnya adalah vagina. Nah, ini merupakan vagina. Vagina terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Bagian vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Yang kedua adalah partio vaginalis cervicis yang letaknya dari batas antara keduanya hingga serviks. Vestibulum dan partio vaginalis cervicis dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Fungsi vagina yang pertama sebagai alat kopulatori, yang kedua sebagai jalan partus, di mana vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Ukuran vagina pada hewan yang tidak bunting ukurannya atau panjangnya mencapai 20-30 cm. Variasi ukuran vagina tergantung pada jenis hewan, umur, dan frekuensi beranak. Semakin sering beranak, maka ukuran vagina semakin lebar. Organ reproduksi terakhir yaitu alat kelamin luar, yang terdiri dari vulva dan klitoris. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar dinamakan labia mayora, dan bagian dalam dinamakan labia minora. Pada vulva juga terdapat commissura dorsalis dan ventralis. Selain itu, pada alat kelamin luar juga terdapat klitoris. Klitoris digunakan sebagai cikal bakal penis saat masa embrionik dan membantu saat proses perkawinan. Baik teman-teman, itu tadi merupakan video mengenai organ reproduksi sapi betina beserta fungsi-fungsinya. Terima kasih telah menyaksikan.